semuanya sudah dibuat atas bin ayah angkatnya, binti ayah angkatnya. Akhirnya dinikahkannya, tapi tetangga ada yang tahu kalau ini dulu bukan anak kandungnya ini. Ini anak angkatnya ini, mana ada anaknya. Angkatnya ini kata. Tapi berani dia menikahkannya, maka ini pernikahannya tidak sah. Kalau sudah pernikahannya tidak sah dan si anak itu nanti melakukan hubungan suami istri, maka ayah angkatnya lah bertanggung jawab atas perzinahan yang dilakukan oleh anaknya. Kenapa? Karena nikahnya tidak sah. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Karena dalam prinsip hukum Islam ini, itulah yang kita kenal, itulah yang disusun oleh para ulama, itu ada namanya rukun. Yang namanya rukun dalam hukum Islam tidak akan sah sebuah ibadah kalau rukunnya tidak lengkap. Jadi jangan kita bilang, yang penting Ustadz waktu nikahkan itu adanya saksi. Kata saksi itu sah katanya. Mau 100 pun saksi yang membilang sah, tapi kalau rukunnya tidak lengkap, maka nikahnya tidak sah. Karena saya sering juga itu Pak, sering juga gitu mengislamkan orang. Begitu diislamkan, karena yang biasanya kalau yang perempuan yang masuk Islam ini biasanya banyak apa ini, MBA, married by accident. Udah berisi, udah 2 bulan berisi baru datang sama kami, Pak Ustadz hendak masuk Islam, ayo masuk Islam. Dah, ada izin ayah omaknya? Tak ada. Berapa umurnya? 22. Udah boleh. Tapi kalau di bawah 21 harus izin ayah omak. 22, udah diislamkan. Begitu udah siap diislamkan, datang orang nih, lanjutlah Ustadz nikahkan. Katanya pula sama aku. Lanjutlah Ustadz nikahkanlah terus katanya. Aku bilang tak bisa. Kenapa tak bisa? Ini perempuan ini, dia walinya harus wali hakim. Ya, karena kata Nabi, "Fas-sultanu waliyun liman la waliyan laha." Perempuan yang tidak punya wali, maka pemerintahlah yang menjadi walinya. Dalam hal ini pemerintah kita mewakilkan kepada menunjuk KUA, ya, kepala KUA, kepala kantor Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah untuk menikahkan. Jadi tak bisa saya bilang. Kalau mau Bapak uruslah. Kalau mau dinikahkan ini urus dulu, ganti dulu KTP-nya, urus dulu NA-nya, baru nanti daftarkan nanti ke KUA. Oh panjang kali Ustadz, lama itu katanya. Sementara kakaknya masih sama ayah kandungnya, masih Kristen. Macam mana mengurusnya itu? Pokok itu pula, itulah perjuanganmu. Siapa suruh kau menikah sama yang mu'allaf? Itulah perjuanganmu, kau uruslah. Payah itu Pak Ustadz begini, langsung saja lah Pak Ustadz menikah. Nggak bisa. Kalaupun kupaksakan kunikahkan, ini nikahnya tidak sah. Apa statusku, legal standing saya untuk menikahkan si perempuan ini? Jadi tak bisa. Terakhir pala orang itu dibilangnya, ini Pak Ustadz kalau tak Ustadz nikahkan nanti berhubungan orang nih berdosa Pak Ustadz. Katanya pula sama aku, wah yang hebatlah kawan nih kupikir, dia yang berhubungan pula yang berdosa. Kan idenya itu. Kalau tak Ustadz nikahkan ini berzina orang nih berdosa Pak Ustadz katanya. Berzina kamu situ dalam hatiku, nah ada urusanku dosaku di situ. Justru kalau aku nikahkan aku yang berdosa. Kalau berzina orang itu yang berdosa. Ini tidak sembarangan. Jadi kaitannya terhadap orang tua angkat tadi itu jangan dipaksakan. Ya. Kalaupun dikhawatirkan pertimbangan segala macam itu, jangan sampai gara-gara pertimbangan itu orang tua angkat memaksakan diri untuk menikahkan. Bertambah dosa awak nanti. Niat awak baik membesarkan dia, tapi di ujung berdosa kita gara-gara menikahkannya dengan tidak sah. Maka yang pertama Bapak Ibu, mengangkat anak boleh, tapi pertama jangan rubah nasab. Yang kedua,
Yang perlu dijaga dari anak angkat ini adalah terkait masalah mahram. Ya Bu, masalah mahram. Mahram daripada anak angkat sama dengan perempuan umum, ajnabi. Nggak ada hubungan keluarga, tidak ada tali persaudaraan, maka anak angkat sama seperti orang lain. Jangan karena mentang-mentang anak angkat di rumah bebas saja. Hendak buka aurat, hendak tergolek-golek, hendak cium tangan, cium kening segala macam, tidak bisa. Walaupun kedudukannya anak angkat. Jadi macam mana Pak Ustadz? Payah juga itu di rumah berjilbab-jilbab awak. Umpama ibu ngangkat anak laki-laki. Waktu kocik bisa lah gendong-gendong, cium, ya kan? Begitu udah balik dia, udah sunat dia, udah balik dia, mana bisa lagi? Walaupun ada anak angkatku nih Ustadz, dah kuanggap ini macam anakku, kuanggap macam anakku, tapi bukan anakku. Yang kuanggapnya pula macam anakku, tapi bukan anakku. Maka hubungannya, maka hukumnya sama seperti orang lain. Tidak bisa sembarangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, caranya macam mana? Nabi SAW mengajarkan dalam hadis. Ya. Kata Nabi kepada seorang sahabat yang mengangkat anak, ardhi'ihi, supaya bisa dia itu menjadi mahrammu, susukan dia. Susukan. Karena yang menyebabkan mahram itu kan 3. Nasab, keturunan, yang pernikahan, dan yang ketiga adalah karena susu. Ya, karena susu. Tapi susu ini pun syaratnya ada ini Bu. Syarat daripada susu, ya, umpama begini. Awak ngangkat anak, masih bayi lagi nih, 2 bulan. Kebetulan adik kandung ibu yang perempuan lagi menyusukan anaknya yang baru lahir juga. Bawa anak angkat kita ini, susukan sama dia. Kalau sudah disusukan sama dia, maka anak ini nanti kan menjadi anak susuannya, menjadi mahram dia itu. Maka mahram adik kandung kita, maka juga akan menjadi mahram kita, karena kita jadi apanya? Uaknya. Ya, uak. Kenapa kita bisa jadi uaknya? Karena ini anak susu dari adik kita. Uak, ya, saudari kandung dari saudara itu dalam fikih adalah mahram. Maka itu caranya. Kalau anak itu laki-laki, ya, kalau anak itu perempuan juga begitu, susukan supaya apa? Supaya udah besar dia nanti akan menjadi mahram bagi ayahnya. Itu caranya supaya bisa menjadi mahram. Tapi syarat mensusukan itu pertama, menyusu langsung. Menyusu langsung. Tak bisa pakai dodot. Umpama disedot. Begitu disedot, masukkan botol dodot, disusukan sama anak itu tak bisa. Dia harus langsung menyusu, tak pakai perantara. Itulah syarat pertamanya. Yang kedua, dia wajib 3 kali kenyang. Ada pendapat yang mengatakan 5, ada yang pendapat mengatakan sekali saja, tapi kita ambil pendapat yang mengatakan 3 kali kenyang. Maksudnya 3 kali kenyang macam mana? Umpama antarlah anak angkat nih, susukan dulu anakku ini, aku bilang. Mulai dari pagi, haus dia, menangis. Begitu menangisnya memang karena haus. Udah ditetekkan adik kita ini. Begitu ditetekkannya, disusukannya, kenyang, diam. Siang menangis lagi, disusukannya, kenyang. Sore menangis lagi, disusukannya, kenyang. 3 kali kenyang, barulah dia menjadi anak susu. Tapi kalau cuma sekalinya pula, belum.
Mesti 3 kali. Syarat yang ketiga adalah syarat yang ketiga dari susu ini adalah yang menyusu itu di bawah 2 tahun. Ya, sonyong-sonyong ya kan. Yang menyusu itu harus di bawah 2 tahun. Artinya kalau ada yang menyusu di atas 2 tahun, ya kan, maka itu tidak menyebabkan mahram. Udah paham orang bapak itu ya? Ibu pun paham. Jadi kalau ada yang menyusu di atas 2 tahun, ya, maka dia tidak menyebabkan mahram. Karena ada juga yang mau bertanya, mak diwirid begitu. Macam mananya Pak Ustadz katanya hukumnya. Jadi mahram itu katanya. Enggak. Nah, jadi mahram itu aku bilang. Iya, takut juga dia lakinya jadi mahramnya kan begitu. Enggak jadi mahramnya itu aku bilang. Dah. Jadi 3 syaratnya ya Bu, Pak. Pertama, tidak boleh pakai perantara langsung. Yang kedua, syaratnya adalah 3 kali dia kenyang. Dan yang ketiga adalah ya, yang menyusu itu di bawah 2 tahun. Kenapa mesti di bawah 2 tahun? Karena apabila yang menyusu di bawah 2 tahun, susu itu masih berpengaruh kepada daging, darah dan tulang. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun dia tak pengaruh lagi. Jadi tak menyebabkan mahram. Dah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi terkait anak angkat ini jangan rubah nasab. Yang kedua, mahramnya sama seperti orang lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah terkait permasalahan warisan. Apa Bu? Warisan. Ya. Anak angkat tidak berhak terhadap harta waris karena anak angkat bukan merupakan ahli waris. Ya, anak angkat bukan ahli waris. Jadi kalau Pak Ustadz nggak ada anaknya, cuman itulah macam mana lah dibikin itu, nggak ada anaknya, bisa sama dia harta itu? Bisa. Caranya pertama, kalau sayang kali awak sama anak angkat nih, ya, supaya dia tetap bisa dapat harta kita. Pertama, waktu hidup kasih dia hibah, hadiah. Ya, hadiah. Umpama dia, itulah tadi yang kata Pak Ustadz, anak pemancing. Anak pertama lah dia. Begitu 2 tahun datang adik-adiknya. Ini anak yang kedua, ketiga ini anak kandung. Dia anak angkat pemancing pertama. Waktu masih hidup, belikan sama dia hadiah. Umpama belikan kaplingan, belikan rumah, atau belikan tanah. Udah, misalnya ada tanah bapak 50 hektar. Udah beli, kasih sama dia entah 3 hektar atau 5 hektar lah. Beli apa? Dipisahkan surat sertifikatnya itu, buat namanya atas nama dia. Ya. Ya, siapa dibikin namanya? Si Lokot. Lokot. Jadi sertifikatnya itu namanya Lokot. Dibilang sama anak-anak yang lain, ini tanah yang 5 hektar yang di daerah Sukamakmur sana, ini udah ayah buatkan hadiah untuk abang kamu. Ya. Jadi kalaupun meninggal ayah omak nanti, jangan lagi kamu ganggu. Ini ayah omak berikan untuk abang angkat kamu. Paham kamu? Paham ya kata orang tua. Dah. Ini untuk abang kamu. Posan ayah omak yang kedua katanya, tanah yang di belakang rumah nih jangan kamu jual. Kenapa ya? Bukan tanah kita, kata ayahnya pula. Kalau itu ya pula kata anaknya kan, jangan kamu jual, bukan tanah kita. Ya Bu. Jadi pertama hadiah, buatkan dia hadiah.
Entah belikan dia mobil, belikan dia rumah, buat atas nama dia, sampaikan sama yang lain, ini hadiah. Jadi kalaupun meninggal aku nanti, janganlah diganggu, ini hak dia. Yang kedua, kalaupun dia mau mendapat, maka dia berhak mendapat wasiat. Wasiat yang dimaksud di sini Bapak Ibu, wasiat harta ya. Jadi wasiat yang dimaksud itu wasiat harta, bukan wasiat nasihat. Nanti meninggal ya oma, elok-elok kamu ya, jangan begaduh-gaduh kamu ya, salat kamu jangan begaduh. Itu wasiat nasihat. Wasiat yang kita maksud dalam ilmu faraid ini adalah wasiat harta. Wasiat harta dibolehkan, kata Nabi, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu kata Nabi sudah banyak. Jangan lebih dari sepertiga. Jadi kalaupun awak mau berwasiat Bapak Ibu, hanya boleh sepertiga. Umpama meninggal aku nanti, separuh hartaku ini sumbangkan kamu nanti untuk pembangunan masjid, kata ayah. Boleh itu? Tak boleh. Karena prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya wasiat yang bertentangan dengan syariat, maka wasiatnya wajib digugurkan. Ya, tak perlu dikerjakan wasiat yang bertentangan dengan syariat. Ini posan ayah omak kami dulu Ustaz. Posan ayah omak kami wasiatnya. Sebelum omak kami meninggal pernah diwasiatkannya separuh hartanya untuk pembangunan masjid. Macam mana ini Pak Ustaz? Tidak usah kerjakan itu. Jadi kalaupun mau dikerjakan sepertiga. Jadi kalau ibu punya harta 9 miliar, ya ditumpuklah harta itu. Dihitung rumah, mobil, kebun, kos-kosan, semua golang, semua dihimpun harta itu, dapatlah harta itu 9 miliar. Begitu 9 miliar, sepertiga yang mau diwasiatkan, maka sepertiga dari 9 berapa Bu? 3. Maksimal yang boleh diwasiatkan adalah 3. Begitu juga dengan anak angkat. Meninggal ayah omak nanti, sepertiga dari harta ayah omak nih kasih sama kakak angkat kamu. Ya. Sebenarnya kalau dalam syariat akad ucapan saja cukup. Cuman sekarang ini semua kan mesti ada bukti. Kalau bisa sampai ke notaris, dicatat. Karena sekarang ini, karena Bapak Ibu termasuk menurut tafsir para ulama dalam surah An-Nisa itu, ketika Allah berbicara tentang pembagian harta waris, surah An-Nisa itu Allah mendahulukan mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Pembagian harta itu kata Allah Subhanahu wa taala lakukan setelah mengerjakan wasiat dan membayar hutang. Para ulama sampai berpikir, para ulama itu, kenapa Allah mendahulukan wasiat baru hutang? Padahal kan hutang ini, ustaz-ustaz kita kan sering menjelaskan bahayanya meninggal dalam keadaan punya hutang. Tapi kenapa wasiat diduluankan Allah? Tengok nanti surah An-Nisa. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Selesaikan dulu wasiat membayar hutang. Karena para ulama mengatakan banyak orang ingat membayar hutang, tapi banyak yang pura-pura lupa mengerjakan wasiat. Datang adik yang paling kocik. Oh bang, dulu waktu hidup ayah pernah kudengar ayah membilang ada wasiat ayah untuk menyiapkan musola ini. Jadi dibilang ayah itu, nanti ayah ada niat ayah, atau kalau sehat nanti ayah, atau macamlah yang tersebutkan oleh ayahnya supaya menyiapkan musola. Datang si abang ini pula karena tak ada pula bukti tulisan dan cuman si adik yang mendongar, ditambah harta yang hendak dibagi ini bukannya banyak-banyak kali. Terakhir
kurasa yang salah dongarnya kau itu, kata sebelah. Kurasa yang salah dongarnya kau itu. Ndak pala ada dibilang ayah begitu. Pandai-pandai kau itu, kata. Karena si abang ini berpikir, sempat dikeluarkan lagi harta warisnya untuk menyiapkan musalla, berapa lagi bagianku, kan begitu. Terakhir, yang salah dengarnya kau itu kurasa ndak ada pula dibilang ayah begitu. Salah dengarnya kau, katanya. Terakhir tidak mengerjakan wasiat. Banyak begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, anak angkat dia berhak tadi pertama hibah waktu hidup, karena harta itu baru dibilang dia warisan kalau yang punya harta sudah mati. Kalau masih hidup nyawa tak bisa dibilang warisan. Kumpul kata ayahnya. Kumpul waktu habis hari raya, kumpul kamu ada beranak. Suami istri 5 anak dikumpulkan. Ayah mau bagi harta warisan, katanya. Mana bisa? Tidak dibilang harta itu harta warisan sebelum yang punya harta meninggal dulu, ya kan? Jadi kalau masih hidup awak mau membagi, namanya membagi hibah. Kau si abang samamu tanah yang di sana ya, samamu tanah yang di sana, samamu rumah, samamu ini, itu hibah namanya. Ya, belum dibilang dia warisan. Jadi Bapak Ibu, anak angkat berhak menerima wasiat, dan wasiat itu maksimal 1/3. Jadi kalau ada wasiat yang bertentangan dengan syariat, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan, walaupun ayah homa awak dulu membilangnya begitu. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itulah kaji kita ya terkait masalah dosa tadi ini yang mendapatkan ampunan Allah. Jadi termasuk jangan sampai kita melakukan dosa walaupun niatnya baik. Mengangkat anak niatnya baik, tapi akhirnya terjadi dosa-dosa. Pertama merubah nasab, kemudian terkait masalah mahram, sama terkait dengan pembagian warisan. Ini kita jagakan supaya kita dapat mengamalkan salah satu hadis Nabi untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini kaji kita. Karena udah habis hadis kita ini Bang Ari, ya, selesailah kitab Arba'in Imam Nawawi ini, selesailah kaji kita. Macam mana selanjutnya nanti boleh dibicarakan.